Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada hari ini gereja-gereja Tuhan memperingati akan hari Pentakosta. Hari ulang tahun gereja sedunia. Gereja secara universal. Ini saya berikan tema salah paham tentang Roh Kudus yang diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mari kita berdoa. Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, layakkan menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah paham tentang Roh Kudus. Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara sekalian, yang pertama kita perlu pahami ajaran yang salah tentang Roh Kudus. Roh Kudus dianggap oleh mereka sebagai bukanlah pribadi, tetapi hanya pengaruh atau kuasa saja. Kalau mereka bicara tentang Roh Kudus, istilahnya sama, Roh Kudus, tapi pemahamannya berbeda. Bukan dianggap sebagai pribadi, hanya tetapi sebagai pengaruh atau kuasa saja. Roh Kudus dianggap seperti tenaga dalam, atau oleh sebagian orang disebut sebagai perana, tenaga perana saja. Yang benar, ajaran yang benar adalah Roh Kudus adalah pribadi yang bisa didukacitakan. Seperti pribadi manusia bisa didukacitakan, bisa disukacitakan. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Don't make God's Spirit sad. Jangan membuat Roh Allah itu sedih, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu Efesus 4 ayat 30. Bagaimana Roh Kudus itu bisa didukacitakan? Jika umatnya bertingkah laku yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Lihat Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Karena itu saudara semuanya, jangan lagi berdusta. Kalau kalian marah, janganlah marah sepanjang hari, supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai dirty, atau kotor, atau harmful talks, pembicaraan yang menyakitkan. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Demikianlah dalam terjemahan sehari-hari. Jadi Roh Kudus bisa didukacitakan dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, ajaran yang salah tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus dianggap lebih rendah tingkatnya daripada Allah Anak, apalagi dari Allah Bapa. Sebagian orang menganggap bahwa Roh Kudus itu dianggap lebih rendah tingkatannya daripada Allah Anak, apalagi dengan Allah Bapa. Yang benar, ajaran yang benar adalah Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Kata yang lain dalam Yohanes 14 ayat 16. Kata yang lain dalam bahasa Yunani adalah alos. Alos berarti berbeda namun sama jenisnya. Berbeda namun sama jenisnya. Misalnya apa itu? Ya, misalnya kalau kita lihat ini air. Kita bandingkan lagi dengan kedua, uap air. Yang ketiga adalah es batu. Ya, ketiga hal ini sama jenisnya, yaitu
H2O. Ini hanya perbandingan. Air, uap air, es batu. 3 hal yang nampaknya beda tetapi sama jenisnya, yaitu H2O. Ini hanya perbandingan 3 pribadi Allah Tritunggal itu, 3 pribadi yang berbeda, tapi sama sebagai Allah yang Tritunggal. Puji Tuhan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang sama levelnya. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, sama levelnya. Allah Tritunggal, tiga pribadi dari Allah Tritunggal. Ketiga pribadi disebutkan bersama-sama. Misalnya Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus bersama-sama. Ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Ini biasa doa yang diucapkan pada waktu atau setelah kebaktian itu selesai. Maka diberikan doa berkat seperti demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, yaitu Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, 3 pribadi Tritunggal ya, menyertai kamu sekalian. Iya, ketiga pribadi Allah Tritunggal berbeda tugas. Tugasnya beda. Bapa itu merencanakan, Anak itu melaksanakan, Roh Kudus itu menyempurnakan. Di dalam semua karyanya, ketiga pribadi Allah Tritunggal selalu bekerja sama dengan harmonis. Tidak pernah ketiga pribadi itu konflik satu sama lain, tetapi selalu harmonis. Misal, bekerja sama dalam mencipta. Bapa mencipta langit dan bumi beserta segala isinya dengan memakai hanya satu agen, yaitu Sang Firman. Dikatakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Allah. Jadilah segala sesuatu. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah Bapa memakai hanya satu agen, itu Sang Firman. Dan dikatakan, dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, melayang-layang. Kata melayang-layang di sini bisa diterjemahkan dengan mengeram di atas permukaan air. Lihat Kejadian 1 ayat 2b. Saya bandingkan seperti induk ayam yang mengerami telur-telurnya sampai menetas. Kata mengeram, melayang-layang itu bisa diterjemahkan dengan mengeram dalam bahasa Ibrani. Ya, ketiga pribadi Allah Tritunggal menyatakan diri secara bersamaan pada saat Yesus dibaptiskan. Lihat Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus Sang Anak Allah segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi pribadi Allah Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari surga, itu suara dari Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 3 pribadi dinyatakan di situ. Pribadi Allah Anak yang dibaptiskan, pribadi Allah Roh Kudus yang dinyatakan seperti burung merpati, dan suara dari Allah Bapa, suara dari surga. Puji Tuhan. Ketiga pribadi itu adalah Allah Tritunggal yang esa, dalam bahasa aslinya yaitu ehad. Kita lihat gambar itu. Ya, gambar yang banyak dipakai oleh sebagian orang. Father, Bapa, is God. Bapa adalah Allah. Son is God. Anak adalah Allah. Spirit is God. Roh Kudus adalah Allah.
Tetapi Father is not Son. Pribadi Bapa tidak sama dengan pribadi anak. Son is not Spirit. Pribadi anak tidak sama dengan pribadi Roh Kudus. Father is not Spirit. Pribadi Bapa tidak sama dengan pribadi Roh Kudus. Tetapi ada satu Allah yang Tritunggal. God. Satu Allah yang Tritunggal. Yaitu pribadi Bapa, pribadi anak, dan pribadi Roh Kudus. Itulah Allah yang disebut Tritunggal. 3 tapi 1. Ini suatu ajaran yang hanya kita dapati dari kekristenan. Yang unik dibanding dengan ajaran agama lainnya. Ehad yang diartikan dengan esa tidak berarti satu secara matematis. Sekali lagi ya, ehad yang diterjemahkan esa itu tidak berarti satu secara matematis. Tetapi ehad berarti kesatuan, unity. Dan hanya, the only, unity and the only, kesatuan dan hanya. Ehad kesatuan, misalnya Kejadian 2 ayat 24 contohnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya jadi satu ehad, satu daging, kesatuan. 2 pribadi, yaitu pribadi suami dan istri pada waktu menikah, 2 itu menjadi satu. Bukan berarti jadi satu pribadi, bukan. Tetap 2 pribadi, tapi adanya kesatuan. Ehad. Suami dan istri tetaplah 2 pribadi yang berbeda. Mereka punya pikiran sendiri, mereka punya perasaan sendiri, mereka punya rencana sendiri. Tetapi mereka suami istri itu bersatu dalam rencana, dalam mengambil tindakan, dalam perasaan, dalam cara mendidik anak, juga dalam hal urusan kantong, keuangan. Mereka bersatu. Itulah ehad. Ya. Allah Tritunggal adalah 3 pribadi yang berbeda. Pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi ada kesatuan, gak pernah konflik antara 3 pribadi itu. Ada kesatuan dalam ketritunggalan itu. Puji Tuhan. Ehad bisa diartikan hanya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan atau Yahweh itu esa, ehad. Ehad hanya Yahweh, Allah yang sesungguhnya. Maksudnya demikian. Kalau ada banyak bangsa menyebut, oh dewa kami yang kami sembah. Nah, dari sekian banyak bangsa yang mengklaim mereka punya dewa sendiri, lalu Allah Yahweh berkata, no, hanya Yahweh, Allah yang sesungguhnya, Allah sang pencipta, Allah sang penebus, hanya Allah Yahweh, Allah yang sesungguhnya, bukan Allah buatan manusia, tapi Allah sang pencipta dan Allah sang penebus. Dan Allah Yahweh itulah Allah yang sesungguhnya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata apa? Inilah hidup yang sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, the only true God. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Itulah hidup yang kekal, hidup yang sejati. Yaitu orang bisa mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Ya, ketika berdoa, umat Tuhan berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Roh Kudus membantu umatnya dalam berdoa agar bisa memanggil Allah
Sang Pencipta sebagai Bapa. Bahkan dalam Roma 8 dikatakan kita bukan hanya menyebut beliau sebagai Bapa tapi sebagai Aba. Ava, kata Ava itu dalam bahasa Inggris disebutnya daddy, sebutan anak kecil yang digendong oleh ayahnya. Anak kecil tuh ketika digendong ayahnya tidak menyebut ayah sebagai father, tapi sebagai daddy, satu panggilan akrab antara anak yang sedang digendong oleh ayahnya, daddy. Itulah Ava dalam bahasa Aram. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus yang diutus Tuhan dalam hati kita, kita bisa memanggil Allah Sang Pencipta, Allah yang luar biasa, Allah yang mulia itu sebagai sebutan yang begitu akrab. Aba. Yang berarti daddy. Ya, yang ketiga, ajaran yang salah tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus, kata mereka, diberikan melalui hembusan nafas dari pengkhotbah atau pendeta. Ini saudara lihat gambar ini sekian tahun yang lalu ya. Seorang pendeta yang terkenal dari satu negara itu, ketika memanggil orang-orang maju ke depan, terima Roh Kudus katanya. Lalu kemudian dia hembuskan dengan nafasnya sendiri. Dan sebagian orang mulai histeris, mulai jatuh. Apakah itu benar Roh Kudus? Apakah hembusan dari nafas pendeta itu benar Roh Kudus? Ataukah ada hal yang lain? Ataukah sekedar sugesti saja? Yang benar adalah Yohanes 20 ayat 22. Dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia yaitu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi pengkhotbah tertentu mengikuti contoh Yesus. Yesus mengembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Dan sebagian pendeta mengikuti Yesus. Mereka mengembus dengan nafas mereka, terimalah Roh Kudus. Nah pertanyaannya, apakah nafasnya Yesus sama dengan nafasnya para pendeta itu? Hembusan nafas Tuhan, ini penting. Hembusan nafas Tuhan tidak sama dengan hembusan nafas pengkhotbah yang hanya manusia biasa. Jadi jangan kita tersugesti. Jangan kita terpengaruh dengan ajaran yang keliru ini. Karena hembusan nafas Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, tidak sama dengan hembusan nafas pengkhotbah atau manusia. Perkataan Tuhan dalam Yohanes 20 dikatakan, terimalah Roh Kudus. Itu menunjuk pada peristiwa hari Pentakosta yang akan terjadi 10 hari lagi pada waktu itu, yaitu 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya, itu menunjuk pada hari Pentakosta yang akan terjadi 10 hari lagi. Di mana Tuhan, Allah Anak dan Allah Bapa mengutus Roh Kudus turun pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Ya, kita perlu memahami hal itu. Yang keempat, ajaran yang salah tentang Roh Kudus. Mereka berkata, tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan, tidak semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus. Itu kata sebagian pengkhotbah. Apakah perkataan itu benar? Mereka memberikan statement seperti demikian itu karena salah tafsir dari kitab Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Mereka salah tafsir. Ya. Misinterpreted. Ya, salah tafsir. Ya, lihat ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Berdasarkan Kisah Rasul 8 ini, sebagian pengkhotbah mengutipnya, kemudian mengajarkan. Tuh, orang-orang Kristen di Samaria itu sudah percaya Tuhan, tapi mereka belum terima Roh Kudus. Nah sekarang ayo, semua orang yang sudah percaya Tuhan, maju ke depan, terimalah Roh Kudus. Kata sebagian pengkhotbah yang terambil dari Kisah Rasul 8. Cuma bagaimana penafsiran yang benar itu? Ini kita perlu pahami. So sekalian, kita perlu perjelas. Kitab Kisah Para Rasul adalah jenis literatur yang bersifat sejarah dalam Perjanjian Baru. Sekali lagi ya, Kitab Kisah Rasul adalah jenis literatur yang bersifat sejarah dalam Perjanjian Baru. Iya, coba kita lihat. Ada 3 kotak, 3 bagian yang saya berikan semacam lingkaran merah itu. Yang di bawah Judea, Samaria, Galilea. Nah, pada waktu itu, latar belakang sejarah, ya, itu terjadi permusuhan, pernah terjadi permusuhan, ya, beberapa abad sebelum Masehi, ya, pernah terjadi permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Lihat ya, kalau orang Yahudi yang dari Galilea mau pergi ke Judea, mereka terpaksa harus melewati daerah yang namanya Dekapolis itu, ya. Berjalan agak jauh, mereka tidak mau melewati Samaria. Demikian juga orang Yahudi yang dari Yudea, kalau mau ke Galilea, mereka juga nggak mau lewat Samaria, tapi mereka lewat Perea, Dekapolis, baru ke Samaria, lebih jauh. Kenapa demikian? Karena waktu itu terjadi permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Yahudi yang asli berkata, kami tidak mau dekat-dekat dengan orang Samaria. Itu mereka sebut dengan bangsa yang, bangsa anjing. Karena hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain yang didatangkan oleh bangsa Assyria dan bangsa lain. Terus kawin campur di situ. Wah, mereka anggap, orang Yahudi anggap kami nggak mau bergaul dengan orang Samaria. Dan orang Samaria punya rumah ibadah tersendiri, ya, mereka nggak mau bergaul, ya. Itu latar belakang sejarah dan itu terjadi beberapa abad permusuhan seperti itu, ya. Nah, kemungkinan besar gereja Yerusalem yang terdiri daripada orang Yahudi, ketika melihat orang-orang Samaria bertobat terima Yesus, kemungkinan besar gereja Yerusalem yang terdiri dari orang Yahudi akan menolak dan mendiskriminasi keberadaan gereja Samaria karena latar belakang seperti tadi itu. Orang-orang Samaria mereka tolak dan sekarang mereka bertobat percaya Yesus. Ada kemungkinan besar orang Yahudi yang Kristen akan menolak dan mendiskriminasi orang gereja, yaitu anggota gereja Samaria. Tapi kita perlu pahami, orang Samaria bertobat percaya Yesus hasil pelayanan siapa? Hasil pelayanan PI dari Filipus, bukan rasul, tapi Filipus hanya sebagai diaken. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 12 sampai 13. Nah, untuk jangan sampai terjadi penolakan itu, jangan sampai terjadi pendiskriminasian itu, maka oleh pengaturan Tuhan, karena latar belakang sejarah itu, Tuhan sengaja menahan Roh Kudusnya pada saat orang-orang Samaria terima Yesus. Sekali lagi ya, karena latar belakang sejarah itu, Tuhan atas segala kebijaksanaan yang luar biasa sengaja menahan Roh Kudusnya pada saat orang-orang Samaria terima Yesus atas penginjilan dari Filipus, diaken itu. Roh Kudus baru dikaruniakan pada saat Rasul Petrus
dan Rasul Yohanes yang disebut sebagai soko guru gereja Yerusalem pada waktu itu. Ya, lihat Galatia 2:9. Tumpang tangan atas orang-orang Samaria yang sudah percaya Yesus itu. Dan hasil tumpang tangan mereka, Roh Kudus turun ke atas orang-orang Kristen Samaria itu. Ya, dengan ketika orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem yang adalah orang Yahudi itu, ketika melihat, ternyata orang-orang Kristen Samaria juga menerima roh yang sama, itu Roh Kudus. Mereka juga melihat, orang-orang Samaria Kristen itu ternyata bisa mendapatkan karunia roh yang sama. Sehingga akibatnya orang-orang Kristen Yahudi nggak bisa lagi menolak dan nggak bisa menghina keberadaan gereja Samaria. Ternyata mereka juga diperlakukan sama oleh Tuhan seperti Tuhan memperlakukan orang-orang Kristen Yahudi. Jadi mereka, orang-orang Kristen Yahudi nggak bisa menolak keberadaan orang-orang Kristen Samaria. Tuhan sendiri menerima kok. Masakan kita manusia berani-beraninya menolak. Ya. Di hadapan Tuhan, gereja Samaria sama posisinya dengan gereja di Yerusalem, yaitu gereja orang Yahudi itu. Lihat Galatia 3:28 tergenapi. Ya, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, dalam hal ini tidak ada lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Saudara semuanya satu karena Kristus Yesus. Puji Tuhan. Siapapun orang itu, dari latar belakang suku manapun, kalau mereka percaya Yesus, semuanya dijadikan satu. Gak ada perbedaan, gak ada diskriminasi lagi. Kalau percaya Yesus, diberikan Roh Kudus yang sama, ya, diberikan keselamatan yang sama, nggak ada dibeda-bedakan. Puji Tuhan. Iya, peristiwa dalam Kisah Rasul 8 tadi adalah pengecualian. Sekali lagi, peristiwa datangnya Rasul Petrus dan Yohanes dikirim ke jemaat di Samaria itu, barulah kemudian mereka terima Roh Kudus. Padahal orang Samaria sudah percaya pada Yesus. Tapi ketika Rasul Petrus dan Yohanes tumpang tangan, barulah mereka terima Roh Kudus. Itu adalah peristiwa pengecualian. Enggak terulang lagi dan tidak bisa menjadi standar untuk tempat-tempat lainnya sekarang ini. Sekali lagi ya, peristiwa dalam Kisah Rasul 8 itu adalah pengecualian. Tidak terulang lagi dan tidak bisa menjadi standar untuk tempat-tempat lainnya. Ayat yang menjadi standar adalah Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini adalah standar yang umum untuk semua orang di segala zaman. Kalau orang itu terima Yesus, Roh Kudus memeteraikan dalam hatinya. Jadi waktu terima Yesus, ya sudah ada Roh Kudus dalam hati orang itu. Tidak perlu tunggu lagi seperti orang Samaria. Karena peristiwa orang Samaria dalam Kisah Rasul 8 itu adalah pengecualian. Karena ada latar belakang sejarah yang kelam beberapa abad sebelum itu. Puji Tuhan. Iya. Ajaran salah tentang Roh Kudus yang keempat adalah ajaran yang mengatakan pengaruniaan Roh Kudus selalu ditandai dengan berbahasa roh. Kalau belum berbahasa roh, mereka katakan belum terima Roh Kudus. Itu kata sebagian orang. Ajaran yang benar adalah pengaruniaan Roh Kudus tidak selalu disertai dengan bahasa roh. Kecuali pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kenapa demikian? Karena mempunyai makna yang penting. Apa itu? Injil diberitakan kepada semua bangsa
dengan berbagai bahasa yang dimengerti. Ingat ya, dengan berbagai bahasa yang dimengerti. Sekali lagi ya, pengarnian bahasa roh dalam Kisah Rasul 2 adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem waktu itu. Jadi pada itu para rasul, murid-murid Tuhan diberikan karunia Roh Kudus berbahasa roh, tapi bahasa yang dimengerti. Karena orang-orang yang kumpul waktu itu mereka malah bingung, kok murid-murid itu bisa berdoa dalam bahasa yang saya mengerti. Orang dari bangsa lain juga sama. Kok dia bisa tiba-tiba bicara sesuai dengan apa yang saya mengerti dengan bahasa saya? Coba kita lihat ya. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 5-11. Pada waktu itu banyak orang Yahudi dari berbagai bagian negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Ya, ini pada hari Pentakosta. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Ini pada hari Pentakosta ya. Mereka semuanya terkejut mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Ingat ya, bukan bahasa yang gak dimengerti, tapi mereka para murid Tuhan itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan heran dan terpesona mereka berkata, orang-orang yang berbicara ini semuanya orang-orang Galilea bukan? Bagaimana terjadinya sehingga kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa negeri kita masing-masing? Atau bahasa apa saja? Coba kita lihat. Kita orang dari Partia, Media, Elam, dari Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia, dari Frigia dan Pamfilia, dari Mesir dan daerah-daerah Libya dekat Kirene. Ada dari kita yang datang dari Roma, ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang dari bangsa lain yang sudah masuk agama Yahudi. Ada juga yang datang dari Kreta dan Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing, jadi bahasa yang dimengerti ya. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing mengenai hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Coba kita lihat gambar ini. Iya, ya. Coba sudah lihat Yerusalem di tengah-tengah itu. Jadi orang-orang berkumpul. Ada yang dari Pamfilia, Kapadokia, Pontus, Mesopotamia, Frigia, Asia, Kreta, Sirin, Mesir, Yudea, Arab, Elam, Partia, Media, sampai Roma dengan bahasa mereka masing-masing. Ketika murid-murid Tuhan dan para rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka tiba-tiba yang dari Galilea itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa itu sehingga dimengerti oleh orang-orang yang kumpul pada waktu itu di Yerusalem. Jadi sekali lagi, ketika para rasul dan murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa bicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang kumpul di Yerusalem. Bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti menjadi dimengerti oleh orang banyak. Aturan untuk bahasa roh yang dipraktekkan dalam pertemuan bersama juga sama. 1 Korintus 14, 27-28. Coba kita lihat ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, gak boleh bebarengan, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Tidak seperti di sebagian tempat orang katanya berbahasa roh rame-rame dan gak ada yang menafsirkannya, sehingga orang luar bingung, ini orang berbahasa apa, orang ini bicara soal apa, berdoa tentang apa. Mereka bingung karena gak mengikuti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, stop. Jangan berdoa di tempat umum, tapi berdoa di kamar sendiri saja.
Bob, kenapa Paulus melarang kalau nggak ada yang menerjemahkannya? Jangan teruskan doa dengan cara yang nggak dimengerti. Kenapa demikian? Karena adanya penyusupan dari roh kegelapan, anak buahnya setan, untuk merusak pekerjaan Tuhan, merusak persekutuan, merusak gereja Tuhan, bahkan menista akan nama Tuhan. Ada sebagian orang karena nggak ada penterjemahnya, sehingga berdoa seperti memuliakan Tuhan, tapi dalam bahasa roh, tapi dia sedang menista, sedang menghujat Tuhan. Tapi orang lain nggak ngerti, pikirnya dia sedang memuji Tuhan, padahal sedang menghujat Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada yang menafsirkannya. Ini kita perlu pahami ini. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini penting. Sekali lagi kita perlu ingat 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Ya. Ajaran salah tentang Roh Kudus yang kelima, ajaran jika kita hidup suci, maka Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kita, kata mereka. Jika kita hidup enggak suci, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Itu kata sebagian orang. Ini salah. Ini ajaran ini salah. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa hidup suci tanpa pertolongan Roh Kudus? Ini penting sekali. Nggak bisa dengan kemampuan kekuatan kita nggak bisa hidup suci. Tapi kalau Roh Kudus menolong kita bisa dimampukan untuk hidup suci. Jadi kalau ajaran yang mengatakan jika kita hidup suci maka Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kita, jika kita hidup nggak suci Roh Kudus akan tinggalkan kita, itu ajaran yang salah. Yang benar adalah Roh Kudus menyertai umatnya untuk selama-lamanya, Walaupun seringkali kita mengatakan hal yang mungkin gak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita melakukan yang mungkin hal gak sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita untuk mengoreksi, untuk membimbing, untuk menegur kita. Ini penting sekali. Dan juga untuk menghibur kita. Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata apa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, dalam perjanjian lama Roh Kudus dikaruniakan kepada raja, imam dan nabi secara tidak permanen. Ini dalam perjanjian lama ya. Sebelum hari Pentakosta itu. Dalam Kisah Rasul 2 itu. Dalam perjanjian lama Roh Kudus dikaruniakan kepada raja, imam dan nabi secara tidak permanen. Jika orang tersebut tidak taat kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan meninggalkannya. Ini dalam perjanjian lama. Ya. Ini terjadi pada Raja Saul. 1 Samuel 16 ayat 14. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh Roh Tuhan karena dia nggak taat sih. Sehingga Roh Tuhan meninggalkan dia. Itu dalam perjanjian lama. Doa pertobatan Daud setelah ia berzina dengan Bathsheba, Pak. Lihat ya, ini perjanjian lama juga ya. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang suci daripadaku. Wah, Daud takut sekali kalau Tuhan mengambil Roh Kudusnya dari dalam diri Daud, karena Daud baru berzina dengan Bathsheba, istrinya orang lain. Dalam perjanjian baru, setelah hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu itu, Roh Kudus dikaruniakan secara permanen. Seperti janji Tuhan. Ya, ini puji Tuhan. Puji Tuhan, diberikan secara permanen. Ya. Sebagai pribadi, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, maka Roh Kudus sebagai pribadi akan didukacitakan jika umatnya bermoral tidak benar. Lihat Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu menduka citakan Roh Kudus Allah. Ya. Jika Roh Kudus diduka citakan, maka Roh Kudus akan menegur kita, menegur umatnya. Ya, sebagai makhluk yang lemah, kita selalu butuh pertolongan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan kalau Roh Kudus tidak menguatkan kita. Karena kita orang yang berdosa, orang yang lemah sekali. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, membimbing kita sehingga hidup kita lebih berkenan di depan Tuhan. Biarlah pemahaman kita tentang Roh Kudus pada hari Pentakosta ini membimbing kita agar kita bisa lebih paham akan ajaran tentang Roh Kudus ini. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kami masing-masing sebagai orang percaya Tuhan, untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami, untuk menegur kami, membimbing kami dalam jalan kebenaran. Terima kasih untuk hari Pentakosta yang kami kembali mengingatnya, makna Pentakosta yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Apa yang hamba sudah sampaikan, Roh Kudus menolong kami agar kami lebih memahami firman Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semua orang beriman mengatakan amin. Silakan dulu.